نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang khidmat ini, di hari yang agung ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Termasuk di antaranya adalah kisah para nabi yang tujuan dari disebutkannya kisah-kisah tersebut bukan hanya sebagai pengetahuan sejarah semata, apalagi hanya sebagai dongeng pengantar tidur, tetapi tujuan utama dari disebutkannya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah agar kita semua bisa mengambil pelajaran penting dari perjalanan dan perjuangan para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kisah penting dan kisah menarik, bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, kisah terbaik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabiullah Yusuf alaihi salam ini merupakan nabi yang istimewa. Beliau merupakan anak dari Nabi Yakub alaihi salam, dan Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam, di mana Nabi Ishak alaihi salam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ini dijuluki dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak dari orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Karena garis keturunan nasab beliau, 3 bapak beliau merupakan para nabi. Salah satu episode menarik dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, mulai dari ayat ke-24 dari surat Yusuf sampai ayat ke-35. Ayat-ayat tersebut
menceritakan episode di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengalami ujian yang berat. Disebutkan di awal ayat atau di ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Di ayat sebelumnya juga disebutkan awal kisah ini. Ayat tersebut mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu ketika beliau berada di Mesir, setelah beliau dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, beliau dijadikan sebagai budak oleh salah seorang pembesar Mesir. Dan ketika itu beliau diminta melayani istrinya, yaitu Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu mendapatkan ujian berat. Beliau yang saat ini posisinya sebagai budak digoda oleh istri dari tuannya. Dia atau beliau diajak melakukan perbuatan tidak terpuji. Beliau diajak melakukan perbuatan zina. Maka ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Di ayat tadi disebutkan laula ar-ra'a burhana rabbih. Ketika Zulaikha memiliki kemauan kepada dia, tapi Nabi Yusuf menolaknya karena beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyebutkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di situ adalah bahwasannya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu bahwasannya perbuatan yang beliau lakukan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Maka ketika itu beliau pun lari, ingin menyelamatkan dirinya dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Dan ternyata ketika beliau membuka pintu, di situ beliau bertemu dengan tuannya, bertemu dengan Aziz Misr, bertemu dengan pembesar Misr yang merupakan suami dari Siti Zulaikha. Ketika itulah Siti Zulaikha kemudian melakukan tipu muslihat. Dia mencoba memutarbalikkan fakta dan justru menuduh bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam yang akan melakukan perbuatan buruk terhadapnya. Maka ketika itulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-26, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan suatu mukjizat yang luar biasa. Para mufassir, mayoritas mufassir menafsirkan wa syahida syahidun min ahliya. Pada hari itu ada salah seorang saksi dari keluarga Zulaikha. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi ini adalah anak kecil, anak bayi yang secara logika dia anak seusia itu belum bisa berbicara. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, anak kecil yang tidak bisa berbicara tersebut bisa berbicara dan mengatakan, wahai pembesar Mesir, lihatlah, kalau yang robek adalah bagian depan dari baju Yusuf, maka Yusuf termasuk orang yang bersalah. Tetapi sebaliknya, kalau yang robek adalah bagian belakang dari baju Yusuf, maka ini membuktikan bahwasannya Nabi Yusuf adalah orang yang jujur dan istrimu adalah pendusta. Ketika itu, maka pembesar Mesir tersebut melihat bukti yang nyata di depannya, dan ternyata yang robek adalah bagian belakang dari baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, akhirnya untuk
Justru pembesar Mesir tadi mengatakan bahwa agar Nabi Yusuf melupakan kejadian ini dan meminta istrinya untuk bertaubat, meminta istrinya untuk introspeksi. Beberapa waktu kemudian kabar ini pun menyebar di kalangan rakyat Mesir, terutama di kalangan para wanita, istri-istri para pejabat. Mereka pun membicarakan apa yang dilakukan oleh Siti Zulaikha. Dan ketika hal ini terjadi, maka Siti Zulaikha yang ingin atau tidak ingin dipermalukan pun mengundang para wanita tersebut. Dan ketika diundang di istana, mereka disediakan buah dan pisang. Ketika itulah maka beliau menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghidangkan hidangan kepada mereka. Dan yang terjadi sebagaimana yang sering kita dengar dan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Para wanita tersebut merasa takjub dan kagum. Bahkan pisau yang seharusnya digunakan untuk memotong buah tersebut justru bukan buah yang dipotong, tapi tangan-tangan mereka, karena mereka semua terbelalak menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini atau hal ini, tujuan dari Siti Zulaikha melakukan hal ini adalah agar membuktikan bahwasannya inilah yang aku alami setiap hari. Aku menghadapi godaan seperti ini. Kalian yang hanya melihat sepintas saja sudah seperti itu, apalagi aku yang setiap hari. Setelah kejadian dan peristiwa ini, maka Nabi Yusuf alaihissalam ingin berlepas diri dari semua ujian, dari semua godaan yang menggoda beliau untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika itu pun Nabi Yusuf dengan mantap berdoa kepada Allah SWT. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka seru. Jika engkau tidak mengangkat dariku tipu daya mereka, aku khawatir aku termasuk orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan yang bodoh dan ke dalam perbuatan dosa. Maka ketika itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa beliau. Dan singkat cerita, akhirnya beliau pun dijebloskan ke dalam penjara dengan status tanpa memiliki kesalahan apa. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah singkat tadi ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam ingin memberikan pelajaran kepada kita. Beliau merupakan sosok seorang nabi yang lebih memilih hidup menderita di penjara. Beliau memilih dikurung dalam penjara besi daripada menuruti hawa nafsu, daripada terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ini merupakan pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwasannya perbuatan dosa itu memang dihiasi dengan sesuatu yang indah. Tetapi kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu menjauhi perbuatan dosa tersebut. Bahkan seandainya konsekuensi dari menjauhi perbuatan dosa tersebut merupakan konsekuensi yang berat, maka kita semua harus dengan ikhlas menjalani konsekuensi tersebut sebagai wujud dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwasannya godaan syahwat ini merupakan godaan yang luar biasa. Godaan perempuan ini merupakan godaan yang luar biasa bagi kaum laki-laki. Sebaliknya, godaan laki-laki juga merupakan godaan besar bagi kaum perempuan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kaidan nisa'i a'dhamu min kaidi syaitan." Lianna Allah Ta'ala yaqulu inna kaida syaitani kana dha'ifan wa qala inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya muslihat kaum perempuan itu lebih berat daripada tipu muslihat setan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifan. Ketika menyifati tipu daya setan, Allah mengatakan sungguhnya tipu daya muslihat setan itu lemah. Tetapi ketika menyifati tipu daya kaum perempuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna kaidakunna 'azim. Sungguhnya tipu muslihat kalian itu merupakan tipu muslihat yang berat. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua, apapun status kita, berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri kita dan saudara-saudara kita dan keluarga kita dari tipu daya muslihat syahwat ini. Karena tantangan yang kita hadapi saat ini lumayan berat. Kalau dulu orang ketika akan melakukan perbuatan maksiat itu harus pergi ke tempat-tempat maksiat, tetapi sekarang melalui media yang ada, kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa masuk ke rumah-rumah kita, bahkan ke kamar-kamar kita tanpa ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu